Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali. Bagaimana kabarnya murid-muridku semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Baik, kali ini Bapak kembali untuk memberikan materi baru untuk kalian semuanya. Tapi sebelum itu semua, marilah kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillah, dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ala hadiyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi baru. Tapi sebelum itu semua, ya, Bapak akan mengulang materi yang telah Bapak sampaikan seminggu yang lalu, ya, pada pertemuan kemarin, pertemuan minggu yang lalu. Masih ada yang ingat materi apa yang waktu Bapak hari Bapak sampaikan, ya? Lupa, Pak. Lupa, ya? Ini apa agak pernah dibuka bukunya atau gimana ini? Tadi saya baca Pak, cuman lupa Pak. Oke. Baca tadi. Ya, jadi pada materi kemarin itu kita mempelajari tentang ekspor dan impor. Oh iya, Pak. Iya. Bagaimana? Ada Cina itu Pak. Nah iya. Ya, Betul. udah baca tadi. Baik, kalau gitu ada yang tahu tentang ekspor dan impor? Kalau ekspor itu Pak, Ya. tentunya keluar Pak. Harus keluar jauh. Gitu ya. Kalau impor itu masuk Pak, harus masuk. Harus masuk gitu ya. Contohnya seperti apa, Bud? Contohnya seperti itu, Pak. Saya mengekspor jagung Ya, kemana? ke Singapura. Singapura. Berarti kalau mengekspor dari Madura ke Jakarta itu termasuk apa itu? Bukan ekspor itu Bukan namanya. ekspor Pak. berarti? Iya, karena ekspor impor itu antara dua negara. Oh, jadi harus luar negeri gitu ya? Iya. Ya, betul, Aduh. betul sekali. Ya, bagus. Berarti tidak sia-sia. Baik, berikutnya untuk kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi yang baru, ya, yang mungkin kalian belum pelajari. Tapi sebelum itu semua, Bapak akan menyampaikan tentang kelebihan dari apabila kalian itu bisa pelajari tentang materi ini, yaitu materi yang akan kita sampaikan itu hari ini materi manajemen, ya, manajemenan, dimana kalau kalian itu bisa memahami materi ini, kalian itu bisa bisa pinter dalam manajemen, ya, bisa pinter dalam suatu organisasi ataupun lembaga nantinya itu. Baik, agar kalian itu bisa mengerti, bisa memahami tentang materi manajemen ini, kalian itu harus fokus mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan, ya. Siapa? Seperti itu, ya. Iya, Pak. Baik, kali ini kita sudah akan masuki materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang manajemen. Manajemen itu merupakan ilmu, ya, ilmu tentang perencanaan, ya, atau pengorganisasian, penyusunan dan pengarahan atau pengawasan untuk mencapai tujuan kita bersama. Jadi kalau misalkan dalam suatu organisasi itu, ya, kalau kita kaitkan dalam sebuah organisasi itu, di sana itu ada sebuah organisasi di mana dalam organisasi itu ada tujuan, ya, ada tujuan bersama seperti itu, ya. Ya, paham? Maksudnya dalam masih gantung, ya. Oh, Iya. Enggak Pak. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 2 lah main game, Pak. Enggak Pak. Oh, jadi main Mobile Legends atau Iya. PUBG yang dulu gitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh, itu gak baik gitu, ya. Jadi boleh kita main tapi yang sewajarnya gitu, ya. Jadi gini, Bapak ulangi, ya. Contohnya itu dalam organisasi kayak dalam sebuah perusahaan, ya, dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan itu ada tujuan, ya, ada tujuan perusahaan yang harus dicapai, ya, harus dicapai dalam perusahaan tersebut.
Ya, jadi manajemen itu seperti itu. Eh, Contoh kecilnya ya dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah lembaga itu ya. Paham? Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Paham. Oke. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang fungsi ya, fungsi dari manajemen. Yang pertama di sini ada 4 ya, yang akan Bapak sampaikan ya. Yang pertama itu ada planning, ya. Planning, ada yang tahu planning itu apa? Plan Pak. Plan ya. Rencana Pak. Rencana. Ya, rencana itu rencana. Yang kedua itu ada apa namanya? Organisasi. Organisasi Pak. Ya, organisasi. Dan yang ketiga itu actually. Accounting itu Pak. Kenapa? Accounting. Sedangkan yang ketiga itu ada actuating ya. Actuating itu semacam pelaksanaan ya. Ya, pelaksanaan. Bukan acting Pak gini. Oh, bukan. Itu acting itu action. Oh, beda lagi. Nah, dan yang terakhir yang nomor 4 itu controlling. Ya, dari kalimat aja mungkin ada yang tahu ini controlling. Kontrol. Mandor itu ya, main ini mandor itu Pak. Bisa jadi ya, bisa jadi. Maksudnya Ngawasi mandor itu bos. ya mengawasi, mengontrol. Ya, Itu yang ada bola begini kontrol kan gitu. Oh, itu beda itu beda bro. lagi itu, beda lagi itu. Jadi fungsinya itu ada 4 ya. Di sini ada planning, organizing, actuating dan controlling. Controlling. Planning itu merupakan perencanaan, ya, perencanaan atau tujuan dalam suatu organisasi atau dalam atau perusahaan seperti itu ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa dalam suatu perusahaan itu pasti ada tujuan ya, pasti ada tujuan itu. Dan yang kedua itu organisasi bahwa dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah lembaga itu pasti ada pengorganisasian ya. Jadi mereka itu ternaungi dalam sebuah wadah atau dalam sebuah ruang lingkup lembaga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu dimaksud organisasi. Sedangkan yang ketiga itu actuating atau pelaksanaan ya. Pelaksanaan. Jadi dari yang tadi ada tujuan, ada lembaga, itu ada pelaksanaannya. Jadi plan-plan yang telah rencana-rencana yang telah yang telah direncanakan akan dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar wacana saja. Misalkan kita mau beli sayur gitu ke pasar, ya, mau beli sayur ke pasar agar kita itu dapat makan sayur. Nah, kalau kita itu gak pergi ke pasar untuk membelinya, bahwa kita itu tidak akan dapat memasak sayur lagi, ya. Sayur. Jadi harus ada pelaksanaannya. Sedangkan yang keempat itu controlling ya. Ya, controlling. Jadi kita itu harus mengawasi ya, harus mengawasi apa yang terjadi dalam perusahaan kita seperti itu. Misalkan Muhasib ini jadi manajer, ya. Sedangkan Mahfud jadi karyawan ya. Pemulung Pak. Ya. Misalkan ini Pak. ya, jadi bawahannya lah, jadi bawahannya. Si Muhasib tadi itu harus mengontrol kerja Mahfud ini bagaimana kan seperti itu. Bisa jadi kan Mahfud ini nyeleneh kan, nyeleweng gitu. Waktunya kerja malah tidur. Ya, jadi itu kan akan terhambat begitu. Oke. Dan berikutnya Bapak akan sampai sini fungsi ini paham apa enggak? Paham Pak. Paham ya? Sangat paham. Ada 4 ya. Iya Pak. Baik, berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang unsur ya. Unsur di sini yang pertama man ya, atau tenaga kerja. Jadi dalam sebuah manajemen itu harus ada SDM-nya, harus ada orang yang mau bekerja. Sedangkan yang kedua itu ada money. Ada yang tahu money? Fulus Pak. Fulus ya. Kalau di orang-orang Arab itu bilangnya fulus. Jadi harus ada uang yang akan kita jadiin modal seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu ada metode. Ya, ada metode cara kerja kita harus jelas sebelum kita itu membentuk sebuah manajemen, harus jelas bagaimana caranya sebuah perusahaan itu nantinya berjalan gitu ya. Sedangkan yang keempat itu materialis. materi ya.
Bukan materi anu ya, bukan materi yang apa namanya itu? Uang tadi itu Pak. Kenapa? Bukan materi uang. Bukan materi Ya. pelajaran. Bukan materi pelajaran maksudnya. Materi di sini ya, materi bahan yang akan digunakan kita atau apa yang kita perlukan nantinya di material Pak. ya material yang akan kita pahami, yang akan kita gunakan nanti di perusahaan tersebut. Sedangkan kalau kita membuat rumah berarti harus ada semen dan batanya seperti itu. Yang kelima itu mesin. Jadi mesin ini perlu ya. Dalam sebuah perusahaan itu perlu mesin-mesin yang akan kita gunakan. Sedangkan yang keenam itu market. Ya, market itu atau pasar dan pemasaran. Jadi di mana kita akan memasarkan itu harus jelas ya. Harus jelas. Jadi di sini ada 6 unsur ya yang telah Bapak sebutkan tadi. Oke, Pak. Sampai sini gimana? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini sudah siang ini, Pak. Oh iya. Jadi paham atau ngantuk ini? Paham, Pak. Paham ya. Paham. Oke. Oke. Beneran deh. Baik. Kalau begitu Bapak akan membuat kesimpulan ya. Bapak akan membuat kesimpulan, tapi sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak akan meminta kesimpulan dari masing-masing dari kalian, apa yang dapat kalian pahami dari apa yang telah Bapak sampaikan barusan. Yang pertama mungkin dari Muhasib. Ya, Saya, Muhasib, Pak. ya. Ini tadi telah belajar tentang manajemen Pak. Ya, ya. Manajemen itu seni tadi. Ya, bagus. Seni rencana, melaksanakan dan pengawasan tadi Pak. Ya. Ada fungsinya juga, ada 4 tadi Pak. Cuman lupa ya, saya ingat 1 organisasi Pak. Ya, ya. Ada 4 ya Pak. Dan ada ada unsur Pak, 6 Pak. Ya. Cuman lupa. Ya itu ada 6 Pak pokoknya Pak. Ada 6. Iya. Oh iya, betul betul. Ya itu Pak yang saya tahu Pak. Itu Pak tadi Pak. Oh gitu ya. Oke, lumayan lah, lumayan untuk orang yang ngantuk ini lumayan masih. Berikutnya saudara Mahfud ya. Udah gak apa-apa Mahfud, gak usah grogi, nanti Bapak bantu gak apa-apa. Oke, Ya. Pak. Oke, Pak. Manajemen itu seni, Pak, tapi tidak ada goyang-goyangnya, Pak. Oh gak ada. Yang ada di yang dimaksud seni goyang-goyang itu seni musik. Oh, Itu ada seni itu. musik Seni ya. tari itu Pak. Kalau seni musik Oh, gini. iya kan kayak dangdut kan ada goyangnya juga. Oh, iya. Lanjut Mahfud. Fungsinya itu, Pak, ada 4 kayaknya, Pak. Ada 4. Iya. Unsurnya ada 6. Ya. Gitu. Disebutin yang Anda ingat, yang Mahfud ingat itu Yang apa saya aja? Ya. controlling. Controlling ya. Iya, Pak. Mengawasi. Bagus. Controlling. Ya. Itu termasuk di fungsi atau unsur? Fungsi. Nah, fungsi. Bagus. Iya. Terus berikutnya? Berikutnya? Sudah, Pak, itu aja, Sudah, Pak. itu aja ya? Iya. Oke, jadi Bapak sekarang rangkum kembali bahwa dalam suatu manajemen itu merupakan seni atau ilmu perencana ya, yang ada dalam sebuah perusahaan. Sedangkan fungsinya itu ada 4. Yang pertama itu planning, organizing, ya, actuating dan controlling, di mana keempat fungsi ini sangat diperlukan. Dan yang terakhir itu ada unsur. Unsur itu ada 6 ya. Ada 6 di mana unsur ini merupakan organ-organ penting yang kita perlukan dalam sebuah perusahaan. Oke, Pak. Baik, kali ini mungkin cukup ya pertemuan pada Ya. kali ini ya. Minggu depan kita akan membahas tentang materi apa namanya? Lanjutan Pak ya. Ya, materi lanjutan yaitu apa ya? Oh, nanti Bapak kabari lagi ya. Oh iya, Pak. Pasti akan ada materi baru. Siap, Pak. ya. Ya Pak. Baik, Bapak akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.